tidak sepintar Bapak Ibu semua, saya terus terang agak-agak capek. Karena co-location, age, dan segalanya itu sesuatu yang sangat menarik. Nah Mas Hendra kalau melihat industri 4.0 di Indonesia sekarang, seperti apa sih kebutuhan data? Mungkin boleh diceritakan pengalamannya, apakah memang benar-benar sudah sebegitu besarnya atau seperti apa Pak Hendra? Oke, mungkin dari sejarahnya dulu ya. Ya. Kalau dari revolusi industri yang pertama itu kan 1764 ketika ditemukan mesin uap, mulai terjadi adanya mekanisasi dari proses produksi. Dilanjutkan dengan revolusi kedua itu penemuan listrik dan cahaya. Benar. Di 1860-an. Nah, di situ mulai terjadi yang namanya produksi massal. Jadi proses produksi menjadi semakin massal dan masif. Dilanjutkan di tahun 1960, itu revolusi industri ketiga di mana terjadinya proses robotik dan automation terjadi. Microkomputer dipakai oleh company-company Honeywell, Yamatake, semua melakukan itu. Baru kalimat ini sebenarnya baru ya, industri 4.0 ini baru 2016 disampaikan di World Economic Forum di Davos. 2016? 2016. Baru 3 tahun berarti ya? Baru 3 tahun. Jadi sebenarnya komponen di dalam industri 4.0 ini sebenarnya ada teknologi automation, ada cyber technology, cloud computing, ada IoT platform, dan ada cognitive computing atau machine learning. Nah di Indonesia sendiri yang saya lihat dari 2017 ini melihat perkembangan dari beberapa klien kami yang manufacturing base-nya, mereka sudah mulai menerapkan teknologi itu. Dengan melakukan instalasi sensor-sensor di perangkat yang dulunya belum pernah dipasang sensor. Ada contoh bukan, misalnya apa, perangkat apa yang ditempel? Contohnya perangkat control valve, kemudian di proses produksi mereka ingin tahu jumlah tinta atau jumlah gabah yang diproduksi gitu. Sudah sampai seperti itu? Sudah seperti itu. Kalau melihat perkembangannya sudah sepesat apa? Katakanlah dari sejak muncul istilah revolusi industri 4.0 itu? Masih bertahap sih sebenarnya, masih belum semasif itu ya. Tapi kita lihat sudah mulai terjadi transformasi yang secara signifikan terjadi dari 2017 ke tahun ini gitu. Terima kasih. Saya ingin ke Pak Medi. Pak Medi, ini termasuk Bapak Ibu saya sehari-hari wartawan, jadi sifat wartawan saya ke bawah juga. Ingin bertanya ke Pak Medi, karena sebagai satu-satunya bank, kalau tidak salah ya Pak, di dunia yang punya satelit. Ini kan luar biasa ini. Harus bangga, kita beri tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk BRI. Pak Medi, terus terang saya sebagai nasabah bank, ya sebut juga lah, saya juga punya akun di bank Bapak begitu, sudah hampir tidak pernah ke bank. Karena mau bertransaksi pakai mobile banking, pakai internet banking, paling ke bank hanya mencetak buku tabungan karena kemarin mau lapor SPT pajak. Itu doang Bapak Ibu, walaupun tidak terlalu banyak. Nah pertanyaannya dengan pertambahan data yang begitu rupa, ini pengalaman real dari BRI. Seperti apa Pak? Apakah yang paling harus diatasi biayanya? Contoh satelit kan pasti tidak murah ya Pak Medi, tapi apa seperti apa? Bisa digambarkan Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi satelit itu menjawab untuk efisiensi salah satunya. Jadi BRI lebih dari 500 miliar ya untuk per tahun untuk biaya Jarkom, jadi luar biasa. Sebelum punya satelit? Sebelum punya satelit. 500 miliar rupiah? Ya, setiap tahun ya. Jadi kita, karena apa? Karena kita memiliki lebih dari 25.000 titik Pak di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau kita harus semuanya menyewa Jarkomnya, maka pasti bertambah ya. Dan data kita itu naik dari sebelum deployment satelit sampai sekarang udah 4 kali lipat Pak kapasitasnya. 4 kali lipat data? 4 kali lipat, tapi biayanya turun sekitar 40%. Jadi malah justru peningkatan data explode tapi biaya turun. Nah dari segi data center Pak, yang nomor 1 itu karena bank seperti biasa kita tahu security nomor 1 Pak. Pasti. Data security dan data center security itu nomor 1. Yang kedua kita pada masa di mana kita transisi Pak. Jadi kita di masa existing technology dengan digital nih. Jadi kita pada masa transisi, tapi karena kita harus prudent, maka kita ada yang disebut buy model. Apa itu Pak? Buy model itu artinya yang existing jalan terus, tapi yang digital juga harus mulai eksekusi. Jadi kita harus memiliki 2 platform yang jalan bersama-sama tapi sinkron. Nah ini kita transformasi data center, pertama dari centralized nih Pak, kalau tadi disebutkan ada centralized. Kita sebagian sudah mulai kita cloud kan, tapi masih private cloud.
Dan nanti ke depannya kalau teknologi blockchain sudah mulai stabil, untuk reliability, security, dan tadi untuk efisiensi biaya dan user experience ya. Oke, sejauh ini berarti komponen ya terbesar yang paling banyak menyita operasional BRI dalam pengelolaan data ini apa Pak? Kita memiliki data warehouse sendiri Pak, dan kita sekarang sudah membentuk data analytics ya, big data. Oke. Memang ini kita memiliki aset yang luar biasa Pak, 123 tahun big data yang kita mau harus olah nih Pak. Kelola ya. Itu sementara data warehouse yang tadinya kita harus semi automated ya atau manual ya, kita harus lakukan lebih analytics dan prediktif ya. Oke. Dan ini sudah kita masukkan dalam misalnya credit scoring. Baik. Jadi kita melihat profil-profil seperti apa yang akan lebih cocok ya untuk certain fintech gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Medi. Saya yakin Bapak Ibu sering berselancar atau berseluncur di internet. Saya suka ngeri juga karena ketika saya buka satu aplikasi, tiba-tiba ada muncul iklan ataupun dari situs lain, laman lain yang ternyata persis yang saya minati. Jadi kita nih ternyata ketika berseluncur diikutin terus kemanapun. Bahkan ketika masuk ke sini tadi di handphone saya sudah muncul ada yang paling dekat dengan sini. Ini kan data yang luar biasa. Pak Roni, kalau melihat perkembangan seperti ini Pak, tadi terus terang saya sangat tertarik melihat penjelasan dari Schneider. Bagaimana efisiensi bisa dilakukan. Tetapi kalau melihat perkembangan data, sebetulnya apa poin penting yang diberikan Schneider Electric? Oke, terima kasih Pak. Jadi Schneider Electric sebenarnya sudah di Indonesia cukup lama, sekitar 45 tahun. 45 tahun. Oke. Kemudian kami cukup aktif untuk mendeliver terkait dengan power management dan automation, sehingga melarikan bagaimana mendeliver power yang lebih efisien, safety, reliable, dan sustainable di saat yang bersamaan. Dan melihat perkembangan data yang saat ini kami lihat memang untuk mencapai untuk melihat transaksi yang begitu banyak, sehingga dibutuhkan pemeliharaan data center yang lebih secure. Karena pengolahan data itu membutuhkan power yang juga tidak sedikit, sehingga power akan menjadi critical. Itulah kenapa kita punya teknologi framework yang kita namakan EcoStruxure. Itu adalah tiga stage, which is connected device, monitoring, dan analytic, yang merupakan transformasi dari apa yang sudah kami lakukan 10 tahun yang lalu mengenai monitoring device, kemudian kita mentransformasi kembali dalam bentuk digitalisasi dan IoT dan Edge to the cloud. Sehingga ini akan mendeliver sesuatu yang lebih efisien, membantu customer untuk mendapatkan visibility yang lebih clear, kemudian juga membantu untuk memanage capex. Modal ya? Modal. Jadi sebelumnya dari pelaku usaha harus invest di awal katakanlah, tapi dengan cloud itu akan bisa memanage lebih baik. Ujung-ujungnya lebih murah? Ujung-ujungnya lebih efisien. Karena itu biasanya kalau untuk orang bisnis itu yang paling penting Pak. Betul. Ujung-ujungnya bagaimana nih? Ujung-ujungnya seperti itu. Kalau sama saja ya sudah tidak usah bicara begitu kan. Tapi kalau melihat perkembangan data sekarang Pak Roni, apakah kita sudah cukup siap? Apakah Schneider juga sudah cukup siap untuk menghadapi perkembangan data itu termasuk dengan sistem tadi? Karena terus terang saya pribadi tertarik, tapi kan saya berpikir, saya orang di rumah begitu retail, ini pasti harganya mahal kalau bikin seperti ini. Seperti apa Pak Roni? Memanage power sebenarnya banyak kriterianya Pak. Makanya kami mempunyai beberapa services. Artinya tidak semua services itu mutlak untuk di antara pelaku usaha satu dengan pelaku usaha dua sama. Artinya itu modular stage. Tailor made berarti ya? Bukan tailor made tapi staging. Staging. Bertahap. Jadi bertahap. Tidak perlu semua kita ambil. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Dan apa yang tadi mungkin bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian juga mendengar kita juga punya namanya managed services through cloud, advisor. Which is ini akan juga membantu bapak-bapak untuk lebih fokus untuk melakukan dunia usaha. Serahkan managed service-nya ke kami. Itu akan men-generate another revenue kembali. OPEX ditekan, bisnis bertambah. Tapi sebelum lebih jauh dan sebelum Bapak Ibu nanti mau tahu dari Pak Roni, saya ingin ke Pak Ibeng dulu ya. Pak Bambang, kalau melihat data ini Pak, ini kan beberapa orang mengatakan kadang-kadang
ada perkembangan yang tidak terantisipasi. Nah, kalau di Kominfo sendiri Pak, sudah seperti apa sih Pak pelaksanaan digitalisasi itu? Apakah misalnya ketika kita ingin berurusan dengan Kominfo, itu semuanya sudah cukup dengan komputer misalnya, atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak. Kalau bicara Kominfo, saya rasa kami di Kominfo sudah bergerak cukup jauh untuk memanfaatkan hampir semua teknologi digital, baik yang sifatnya sistem informasi internal, layanan publik maupun yang sifatnya beberapa sensor yang kita pasang di Kementerian Kominfo. Termasuk kita juga ditugaskan untuk memonitor traffic internet secara nasional begitu. Secara nasional. Nah, kemudian tapi satu hal yang menarik di sini Pak, sebenarnya saya ingin juga nanti mengajak teman-teman dari industri dan dari dunia dari akademisi begitu, untuk mencari solusi yang efektif dalam mengatasi menjembatani kesenjangan informasi yang ada di Indonesia. Maksudnya apa Pak? Iya, jadi kita Kominfo ini memiliki peran di 3 hal Pak, digital ekonomi, digital society, dan digital government. Itu yang sekarang sedang kita kembangkan. Kalau dalam konteks digital ekonomi, banyak sudah pelaku industri yang memanfaatkan usahanya dengan memanfaatkan IT. Kita dorong mereka untuk mengembangkan ekosistemnya, maupun mereka mengakses ekosistem managed service atau cloud yang disediakan yang makin berkembang di Indonesia. Kalau dari sisi digital society, saya rasa masyarakat sudah banyak yang menggunakan akses telekomunikasi, menggunakan seluler. Jumlah seluler kita sudah jauh lebih banyak daripada jumlah penduduk kita. Gitu. Tetapi kita juga melihat bahwa kemudian di sisi government gitu juga. Di sisi government saya rasa dari 630-an institusi pemerintah, seluruhnya sudah menggunakan IT. Semuanya yang sudah pakai? Seluruhnya sudah menggunakan IT. Yang belum adalah sampai ke tingkat desa. Yang jadi kendala adalah ketika kita akan memanfaatkan, kita mendorong digital economy, digital society, digital government, sampai ke tingkat level terendah di tingkat desa dan ke masyarakat, kita menghadapi kendala tentang kendala luasnya Indonesia dan ketersediaan energi, terutama listrik di daerah-daerah 3T. Terluar, tertinggal, terpencil. Nah, ini yang kita perlu cari solusi bersama. Kita juga mencari solusi dengan satelit, menyediakan satelit sampai ke seluruh pelosok. Harapannya di tahun 2020 kita sudah merdeka sinyal. Dengan merdeka sinyal, maka seluruh masyarakat Indonesia bisa mengakses berbagai macam layanan digital yang ada di Indonesia maupun dunia. Mereka juga bisa belajar. Nah, yang jadi kendala kembali pada listrik lagi. Gitu. Sehingga kita memang perlu bekerja sama antara dunia digital kita dengan penyedia listrik, supaya kita bisa lebih efisien, bisa lebih membawa teknologi itu sampai ke pelosok-pelosok desa, sampai seluruh pelosok Indonesia gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan besar yang kita perlu cari solusi bersama antara pemerintah dan dunia usaha khususnya. Nanti habis ini kelihatannya akan ada pembicaraan lanjutan mungkin ya dengan Pak Roni atau teman-teman dari Schneider. Tapi saya ingin ke Pak Hendra dulu. Pak Hendra, kalau melihat Bapak Ibu yang hadir di sini kan berasal dari company-company yang berbeda size-nya. Dan tadi Pak Roni sudah mengatakan ada staging di sini. Tidak semuanya harus dipakai, kita harus memilih yang mana. Nah, kalau pertimbangannya Pak, kalau untuk data center, itu seperti apa? Apakah memang para manajemen ataupun direktur IT itu, apa yang sebetulnya harus dipertimbangkan untuk memilih solusi data manajemen ini? Seperti apa? Data manajemen dan data center ya Pak ya? Iya, ada betul. 2 poin ya. Memang setiap perusahaan di setiap stage-nya memiliki kebutuhan IT infrastructure yang berbeda Pak. Spesifik untuk industri keuangan di Indonesia karena industrinya sangat diatur oleh regulasi, oleh OJK dan BI, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Jadi memang persyaratan yang diperlukan oleh mereka rata-rata di tier 3 Pak. Apa itu? Tier 3 ya, jadi kalau di data center itu ada tier 1 sampai tier 4. Tier 3 ya? Iya, ini menunjukkan klasifikasi Pak. Tier 3 itu kalau dari sisi technological termnya itu artinya concurrently maintainable. Artinya setiap perangkat mechanical electrical di data center tersebut ketika di-maintain tidak boleh menyebabkan downtime. Nah, bisnis tetap harus jalan? Bisnis tetap harus jalan. Tidak boleh ada jeda di situ ya? Betul. Jadi yang kalau
contoh kasus seperti Bank Rakyat Indonesia, mereka punya triangulasi data center Pak, jadi punya main data center dengan 2 disaster recovery centernya. Kalau ada apa-apa, 2 yang recovery ini bisa langsung backup? Bisa langsung backup. Oh oke. Dengan disaster recovery plan dan business continuity planning juga yang sudah kuat biasanya kalau di keuangan. Adapun kalau yang bisnisnya masih kecil, rata-rata mereka menggunakan tier 2 dan tier 1 bahkan. Dan banyak juga yang menggunakan cloud computing saat ini. Cloud computing masih ya. Kalau in percentage roughly Pak, lebih banyak yang mana yang sudah sampai di level mana, tier berapa di sini? Tergantung karakteristik dari industrinya ya. Kalau untuk financial institution, kita bicara bank, kemudian insurance company, itu memang rata-rata di tier 3 Pak. Mungkin 90% di sana. 90% di situ 90%. Ya, rata-rata di tier 3. Iya. Terima kasih. Pak Medi, kalau tadi saya senang mendengar penjelasan bagaimana efisiensi itu sudah terjadi. Karena jujur saja Pak, saya termasuk yang dulu berpikir, wah kalau pakai satelit kan jauh lebih mahal nanti biaya maintenance-nya, tapi ternyata sudah efektif. Sebagai perusahaan yang sudah juga bekerja sama dengan Schneider Electric Indonesia, apa sih Pak yang dipakai oleh BRI sekarang ini yang kemudian membuat ada efisiensi dan efektivitas meningkat di operational Bapak? Silakan Pak. Baik Pak, jadi tadi disebutkan data center Pak, data center critical dan kita memiliki 3 lokasi. Tadi koreksi sedikit adalah kita punya 2 primary, jadi 2 standby ya, primary, active and standby, yang satu lagi disaster recovery. Memang kalau kita menggunakan old technology, listrik, pendinginan dan sebagainya menjadi main issue ya. Oleh karena itu kita mulai menerapkan, sekarang belum selesai masih transisi, menerapkan metode Internet of Things yang smart energy management dan seterusnya. Kita masih dalam proses progresi menuju proaktif, tapi idealnya kita akan menuju ke prediktif ke depan, sehingga kita lebih peace of mind ya ke depannya. Nah, sekarang ini kita dalam proses menuju ke sana nih Pak. Sudah pakai EcoStruxure juga Pak? Dalam proses pengadaan nih Pak, jadi ya mudah-mudahan secepatnya untuk dibuat. Sementara kita masih menggunakan temporary ya, tapi arahnya menuju ke smart management. Bisa dibocorkan sedikit tidak Pak, proyeksi kalau EcoStruxure itu sudah on place, sudah running, berapa banyak lagi yang bisa dihemat? Ini karena kalau ini bagi Anda yang adalah investor saham juga sudah boleh memikirkan untuk mengoleksi BBRI mungkin begitu. Bagaimana Pak Medi? Bisa dibocorkan sedikit tidak Pak efisiensi yang bisa diharapkan dari EcoStruxure? Baik Pak, target kita sih targetnya 40% dari 40%. Cost untuk data center akan turun. Di samping itu kita juga mengklasifikasikan data yang tidak semua harus kita urus sendiri Pak. Jadi yang kita di data center kita yang kita manage adalah yang critical and essential. Data-data dengan klasifikasi lain yang rendah kita bisa cloud-kan, private cloud-kan dan manage service kan ini akan juga menghemat terutama dari capex-nya. Kemudian memanage data center-nya terutama infrastruktur ya tidak mudah sebetulnya. Oleh karena itu kita juga akan reduce cost dengan manage service data center. Ini jelas sekali disampaikan Pak Medi, Pak Roni. Ini kan perusahaan besar ya, BRI. Tadi ada berapa Pak? Berapa titik di seluruh Indonesia? Titik lokasi 25.000. 25.000. Ya, titik device yang aktif on paralel lebih dari 100.000. Yang standby bisa lebih dari 500.000. Baik, Pak Roni, itu kan data yang dikelola juga harus dipastikan energinya aman ya. Tadi saya sudah sempat mendengarkan penjelasan bahwa mungkin kalau level negara ya Pak Ibeng, ini termasuk objek vital begitu ya, data center ini tidak boleh mati listrik, mau apapun yang terjadi tetap tetap harus beroperasi. Pak Roni, apa yang sebetulnya yang harus diantisipasi perusahaan sebesar BRI dan mungkin yang lain-lain juga dalam mengelola energinya Pak? Karena kalau itu tidak diantisipasi, datanya aman, tapi di soal pengelolaan energi malah boros begitu kan. Silakan Pak Roni. Iya, terima kasih. Betul sekali. Khususnya untuk negara kita yang negara kepulauan yang tersebar di banyak wilayah yang jauh-jauh, yang aksesnya kadang susah. Seperti BRI, kita juga tahu BRI salah satu bank yang
cabangnya paling banyak di Indonesia. Sehingga maintenance kalau kita tidak mendapatkan visibility yang clear mengenai apa yang terjadi di site, bisa dua efeknya, site itu mati atau site itu nyala tapi cost-nya besar. Iya, boros. Hanya dua itu pilihannya. Jadi yang paling penting adalah kita bagaimana bisa mendapatkan visibility di aset, di site-site yang tersebar itu, dan dapat melakukan preventif sebelum terjadi ada apa-apa di sana, kita dapat visibility, kita dapat preventif, dan tahu melakukan action apa. Jadi kita mengurangi akses untuk penggunaan orang, kemudian dengan menggunakan mungkin monitoring yang kita punya, kemudian kita tahu apa yang terjadi di sana, kemudian langsung secara spesifik misalkan di satu site menggunakan genset katakanlah. Genset ternyata olinya atau enggak dieselnya sudah mau habis, kita tahu masalahnya ada di situ, langsung kita datang ke sana. Sampai sejauh itu? Sampai sejauh itu. Bisa dimonitor dari Jakarta? Dari pusat. Dari manapun. Kita bisa atur itu, bisa centralize. Atau bahkan mungkin baterai UPS-nya sudah drop. Berarti kita tahu masalahnya ada di baterai. Jadi kita nggak perlu lagi untuk ngirim orang untuk ngecek, kita langsung bawa baterainya. Wow, itu benar ya Pak Media? Itu adalah tantangan utama Pak, justru itu yang kita akan plan ke depannya Pak. Jadi karena kita lokasinya banyak sekali yang di remote. Jadi kalau kita terlalu mengandalkan pada reaktif, mengirim ke sana orang aja resources sudah mahal. Malah jadi kita boros, harus lebih smart untuk memanage resources. Pak Roni, dilanjutkan silakan. Tadi belum selesai kan? Saya hanya mau memastikan aja ke Pak Medi. Karena kalau tidak dikonfirmasi langsung jangan-jangan hanya klaim sepihak begitu kan. Apalagi yang bisa dilakukan oleh Schneider Pak? Yang bisa kita lakukan Schneider adalah mungkin kemampuan efisiensi. Jadi begitu kita mendapatkan visibility dari site yang ada, kita punya visibility improvement apa yang perlu kita lakukan. Mungkin terkadang dengan desain yang ada ini berlebih katakanlah. Ini nggak perlu seperti ini. Kita bisa lebih maksimalkan lagi dengan option kedua katakanlah. Seperti tadi ya waktu diceritakan mau ganti trafo ya atau tadi apa? Salah satunya seperti itu. Ternyata tidak perlu. Tidak perlu ternyata. Puluhan tahun. Betul. Terus yang kedua misalnya kita selama ini mengandalkan managed services mengandalkan manusia katakanlah. Kita mendapatkan report, ini ternyata seperti ini saya sudah ganti. Misalkan kekurangan diesel tadi ya saya sudah ganti. Ternyata sebenarnya dieselnya nggak kurang misalnya. Tapi dia ganti gitu reportnya kan. Itu makanya paling penting adalah visibility tadi. Bagaimana kita memberikan visibility sehingga kita bisa memutuskan action yang tepat. Baik, visibility juga tidak terlalu efektif kalau tidak ada reliability. Saya ingin ke Pak Ibeng, Pak Bambang. Kalau Indonesia ini katanya agak-agak riskan karena seperti negara-negara Asia yang lain kita suka ada sungkan-sungkanan. Ada pakeuh kalau kata orang Jawa. Dan akhirnya keterandalan, keamanan, khususnya data itu bisa bocor. Saya yakin Bapak Ibu semua teman-teman di sini pasti semuanya pernah ditelepon, di handphone oleh orang yang menawarkan sesuatu. Pasti ya Bapak Ibu ya. Dan kita terheran-heran kok nomor saya ada orang yang tahu begitu. Sampai akhirnya pertanyaannya adalah soal keamanan data. Pak Bambang, bagaimana Pak dengan perkembangan big data yang makin besar? Data center juga harus bisa diandalkan. Kominfo melihatnya seperti apa? Ya, ada dua hal yang kita perhatikan Pak. Pertama adalah tentang kedaulatan, kedua adalah tentang keamanan. Kedaulatan dan keamanan. Keamanan itu tentang privasi dan sebagainya. Yeah. Kalau kita berbicara masalah kedaulatan, maka mutlak bahwa yang disebut dengan data strategis milik bangsa ini, negara ini itu harus kita amankan. Pengamanannya kita atur dengan regulasi, di mana kita sekarang ini sedang mengatur dalam 3 klasifikasi, strategis, level tinggi dan level rendah. Yeah. Untuk data-data yang sifatnya strategis, yang sifatnya data masyarakat, data warga negara kita, dengan segala aktivitasnya, dengan segala servis yang diberikan atau diakses, itu harus mutlak kita amankan, termasuk perbankan, data perbankan, warga negara kita juga menabung di mengakses bank di mana-mana gitu, itu datanya mutlak kita amankan dan harus berada di wilayah Indonesia. Tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa data-data yang levelnya tinggi tetapi tidak strategis, kemudian dan rendah itu juga bisa ditempatkan di
luar Indonesia. Walaupun kita tetap mendorong industri di dalam negeri untuk lebih tumbuh. Karena dengan memanfaatkan data center yang ada di Indonesia, maka semestinya kualitasnya akan lebih bagus. Tingkat SLA-nya mungkin akan jauh lebih bagus. Apalagi sekarang teman-teman sudah mengembangkan data center di Indonesia dari dunia usaha, mereka sudah meningkatkan minimal ke tier 3. Tier 3 ya? Bahkan sekarang sudah banyak yang menyiapkan ke tier 3 plus atau bahkan masuk ke 4. Bersiap masuk ke level 4. Apa itu Pak, tier 4 itu? Level yang tertinggi dalam pengelolaan data center. Dapat dikatakan berapa? 99,982% dia akan menyala. Jadi setahun itu mungkin punya waktu berapa jam mati gitu ya. Hanya beberapa menit saja. Hanya boleh diizinkan mati. Dengan layanan seperti itu, maka sebenarnya menempatkan data di Indonesia itu juga bukan hal yang riskan lagi gitu. Kalau sementara ini beberapa orang, beberapa lembaga, terutama dari perusahaan asing yang dia mengakses data-data pemerintah atau data warga negara Indonesia, dia beralasan bahwa kualitas layanan IT data center di Indonesia itu kurang bagus. Sebenarnya sekarang sudah tidak terbukti lagi karena kita sudah punya sangat banyak, sudah tumbuh industri-industri data center, cloud gitu yang sudah sangat mapan. Standarnya juga sudah berstandar internasional, diakui secara global. Gitu. Sehingga kita sangat yakin bahwa melindungi, menjaga kedaulatan dan melindungi keamanan masyarakat dalam bertransaksi melalui IT itu bisa kita lebih jamin. Bisa diamankan ya? Bisa diamankan. Cuma kita memang pengamanan itu kan kalau kita bicara masalah keamanan itu ada dua pihak. Bukan hanya di penyedia jasa tapi juga si masyarakat sendiri gitu. Jadi kalau bahasa kita, kalau kita bisa bicara masalah security, data security is not complete without you. Karena SECURITY itu kan kalau nggak ada U-nya, security is not complete is you. Jadi kita juga harus lebih meningkatkan keamanan diri kita, data kita ya. Karena banyak layanan-layanan yang sekarang sifatnya global. Karena IT sekarang sifatnya borderless. Tetapi kita juga paham, kita harus paham bahwa saya harus dipastikan bahwa data kita juga disimpan pada tempat yang benar gitu. Tidak bisa kita hanya pasrah pada penyedianya saja. Kita harus tahu dengan siapa kita berurusan. Baik. Jadi keterandalan itu akan dipastikan oleh pemerintah. Pak Hendra, itu yang diharapkan dari pemerintah, di sini ada Pak Ibeng, atau ada lagi yang diharapkan dari penyedia data di Indonesia ini? Apakah memang hanya semata-mata itu atau ada yang lain? Mungkin boleh disampaikan. Ya, kami mengapresiasi seluruh inisiatif yang dilakukan pemerintah, terutama dalam pembuatan regulasi Pak. Saat ini kita tahu ada UU ITE, ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga, masih di prolegnas Pak ya? Sudah ada peraturan menteri juga. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi? Sudah ada. Jadi nanti saya bisa tidak ditelepon lagi oleh orang yang menawarkan kartu kredit atau apa begitu, bisa kali ya? Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan bisa? Iya. Silakan juga lanjut. ada PP 82 juga yang saat ini juga sudah semakin diimplementasi oleh banyak pihak. Di sisi kami sebagai pelaku data center, kami lihat security ini memang ada dua bagian Pak. Jadi ada sisi physical security, aspek fisik dari keamanan. Jadi gedung yang data center yang kami bangun memang harus sesuai dengan standar keamanan, tidak mudah dipenetrasi, tidak bisa dibom gitu misalnya. Karena katanya di Indonesia, apa sih bahasa Indonesianya, hacker kita itu katanya jago-jago ya? Iya, kalau hacker memang di sisi logical security. Jadi benar tadi yang seperti Pak Ibeng sampaikan, dari Data Center Dynamics report menyampaikan bahwa lebih dari 74% kebocoran data itu dari pihak dalam. Termasuk yang terjadi di Sony, termasuk yang terjadi di American Airlines. Jadi kami sendiri sebagai pelaku data center sudah ter-ISO 27001 untuk Information Security Management System, di mana semua employee kami harus menjalankan itu secara disiplin. Terima kasih Pak Hendra. Pak Roni, sudah 45 tahun ya di Indonesia, Schneider? Iya, betul Pak. Sudah 45 tahun, beda sedikit dengan usia Republik ini malah kan. Nah pertanyaannya, kalau saya terus terang melihat ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Efisien, efektif, dan kalau bisa menjangkau lebih bagus dan keterandalan.
Sejauh ini bagaimana respons dari para pelaku industri ataupun bisnis di Indonesia terhadap tawaran-tawaran solusi yang ditawarkan oleh Schneider? Oke, sejauh ini saya cerita dulu dengan historicalnya ya Pak ya. Ya, silakan. Jadi sebelumnya mungkin konsep data center tidak terlalu booming seperti sekarang. Transaksi data yang dikelola sendiri-sendiri dan jumlahnya tidak terlalu besar, sehingga awareness terhadap computer room, kita istilahkan computer room, tidak seperti sekarang. Mereka hanya sediakan rack server, kemudian taruh di ruangan biasa, data juga tidak terlalu banyak, yang penting jalan. Kemudian berjalan terus, kemudian digitalisasi mungkin mulai datang dan segala macam. Akhirnya operation cost menaik, ya kan? Kemudian dia lihat data lebih kritis, ya kan? Kemudian kadang-kadang terjadi downtime. Dan itu orang sudah mulai berpikir, bagaimana kita menjaga data center kita lebih baik. Nah, begitu kita datang ke sana, kita coba melakukan beberapa efisiensi, itu akan sangat mudah terlihat. Mungkin kita harus memberikan solusi yang sesuai. Artinya, kita harus sesuaikan dengan skala bisnis. Biasanya untuk pelaku usaha, apabila kita memberikan suatu solusi yang menghemat biaya secara efisiensi dan ROI yang tidak terlalu lama, misalkan 2 tahun saja, itu efeknya akan lebih besar, 5-10 tahun. Jadi saya rasa sekarang sudah mulai positif, awareness kita terhadap energi itu mahal, dan mahal itu bagaimana kita harus memeliharanya, dan mahal itu gimana kita harus menjauhkan resikonya. Jadi awareness market sudah sampai sana. Sampai diprediksi tadi itu ya? Sampai diprediksi. Dan kita tahu kelistrikan di Indonesia mungkin belum terlalu bagus, terutama di daerah-daerah yang rural area, yang tidak terlalu stabil. Di pinggiran ya? Betul, jadi potensi resiko terhadap bisnis itu harus kita kurangi. Kalau melihat, saya tertarik sekali dengan tagline ya, life is on, dan on-nya itu kan tombol power ya. Kalau yang membedakan Pak Roni, solusi yang ditawarkan Schneider dengan yang lain, di sebelah kiri saya tepatnya sudah hadir bersama kita Bapak Roni Siswanto selaku Head of Enterprise Sales Secure Power dari Schneider Electric Indonesia. Pak Roni, nanti sesaat lagi kita akan ada panel discussion dengan topik yang sangat menarik sekali dan juga narasumber yang semuanya pakar nih. Penasaran banget topiknya kira-kira tentang apa sih Pak, dan juga siapa saja narasumbernya pada siang hari ini? Jadi di panel discussion hari ini, siang ini kita akan membahas mengenai tren data center yang terjadi di Indonesia dan di dunia tentunya secara practically terkait dengan teknologi IoT dan Edge dan Cloud. Pada dasarnya data center Indonesia pasti banyak yang berhubungan dengan perbankan, telco, colo, bahkan kita juga membawa narasumber dari government. Jadi nantinya akan banyak sekali diskusi mengenai teknologi yang paling basic, kemudian bagaimana pemerintah melihat teknologi data center yang true IoT dalam hal policy, atau segala sesuatu yang akan sangat menarik lah dibawakan oleh dari pihak pemerintah dalam hal ini. Dan ujungnya adalah bagaimana Schneider bisa mengedres concern dari para pemain dari data center, baik dari perbankan maupun dari pemerintah melalui teknologi yang kita punya. Kurang lebih seperti itu. Baik, nah penasaran banget, kayaknya nanti topik ini sangat menarik sekali. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian juga menanti-nanti topik ini mengenai tren data center, dan juga narasumbernya tadi sudah dikasih sedikit kisi-kisinya, ada juga dari dunia pemerintahan. Yang pasti nanti untuk informasi lebih detail jangan kemana-mana, makanya ikuti terus rangkaian acara Innovation Day Schneider Electric Day One kali ini. Terima kasih Pak.
terima kasih banyak Pak Roni. Nanti sampai ketemu on stage ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Roni. Baik, kita akan menuju ke tempat yang berikutnya. Oke, saya tinggal sebentar boleh ya Pak Roni ya. Sampai jumpa. Baik, sekarang kita akan menuju kemana ya kira-kira ya. Kayaknya kita akan menuju ke area Innovation Hub lagi. Kira-kira siapa yang akan saya dera-dera pertanyaan lagi pada siang hari ini? Nah, aku sudah melihat ada wanita cantik hadir bersama kita yang masih muda dan belia di sini. Hai, apa kabar? Baiklah, Tara sudah hadir bersama kita di sini. Mbak Nabila, apa kabar? Baik. Aku boleh duduk ya? Boleh duduk. Kan ini aku udah agak jompo kalau kamu kan masih muda belia ya. Nah, ngomong-ngomong membahas mengenai muda dan belia, ini penting banget nih tentunya untuk Bapak dan Ibu sekalian atau juga tentunya buat teman-teman semuanya di sini. Karena Schneider Electric ini sendiri tentunya mengadakan kompetisi yaitu namanya Go Green in the City. Iya benar Go sekali. Green in the City. Nah, kompetisi ini merupakan kompetisi global yang diperuntukkan khusus bagi mahasiswa-mahasiswi. Nah, penting banget nih. Mungkin mahasiswa-mahasiswi yang lagi nonton penasaran. Seperti apa sih sebenarnya kompetisi ini Mbak Nabila? Mungkin bisa jelaskan sedikit banyaknya? Jadi Go Green in the City ini adalah sebuah kompetisi yang diadakan oleh Schneider Electric secara global yang mencari ide-ide brilian dari mahasiswa dan mahasiswi di seluruh dunia untuk men-solve problem-problem yang ada. Jadi untuk efisiensi, untuk grid solutions dan banyak sekali topik yang ada. Baik, nah kebetulan nih tepat di sisi kiri saya ini Mbak Nabila ini, dia ini adalah merupakan pemenang dari GGITC tingkat global loh pada tahun 2016. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan sendiri boleh ya? Tepuk tangan sendiri boleh, gak apa-apa banget. Nah mungkin bisa kasih kisi-kisinya tengah. Tadi kalau Mbak Nabila kan sudah sharing mengenai GGITC ini sendiri, apa sih kompetisinya mengenai apa. Nah mungkin untuk bisa mengajak mahasiswa-mahasiswi atau juga Bapak dan Ibu di sini yang mungkin punya putra-putri mau diajak supaya ikut serta dalam kompetisi ini, silahkan sekali loh Mbak Nabila. Jadi Go Green in the City tahun ini udah buka 2019, submissionnya dibuka sampai tanggal 25 Mei. Oke. Boleh langsung daftar ke gogreeninthecity.se.com dan Go Green in the City itu cuman bikin tim 2 orang, minimal ada 1 wanita, bikin idea sekeren-kerennya, idea yang out of the box, yang menjawab semua solusi untuk mendapatkan Earth yang lebih green seperti itu. Baik, jadi ingat ya ditunggu sampai dengan tanggal 25 Mei ya. 25 Mei, jadi masih banyak waktu yang panjang. Kirimkan ide-ide yang sangat kreatif banget tentunya. Dan yang pasti jangan lupa nih ditunggu tanggal 25 Mei terakhir. Ngomong-ngomong sharing dong pengalamannya mungkin sedikit banyaknya waktu kemarin mengikuti kompetisi ini. Jadi aku ikut Go Green in the City tuh tahun 2016. Pertama iseng-iseng submit ide mengenai kalau aku pas itu temanya Transjakarta. Oke. Terus ide aku adalah mengkonversi energi. Jadi sederhana banget, cuman mengubah energi gerak menjadi energi listrik yang bisa disimpan. Lalu alhamdulillah menang, dapat juara 1 di Indonesia. Dari situ aku ke tahap regional dulu, belum global, langsung regional dulu. Regional alhamdulillah menang lagi, lalu berhasil mewakilkan Indonesia dan East Asia Pacific untuk ke tingkat global. Wow, keren banget. Ini dia tentunya generasi pembawa harum nama bangsa loh salah satunya. Mbak Nabila, saya yakin di sini pasti teman-teman atau juga para mahasiswa-mahasiswi yang lagi nonton ingin banget ikut serta. Ngomong-ngomong hadiahnya oke juga nggak? Hadiahnya oke banget. Apa sih hadiahnya itu ada jalan-jalan keliling dunia. Oh, seru banget. Dan juga employment bersama. Tata kelolanya kita dorong, ekosistemnya kita dorong, sampai ke infrastrukturnya pun kita dorong. Baik. Sekarang kita mengidentifikasikan ada begitu banyak infrastruktur dimiliki pemerintah tetapi belum seprofesional yang dikelola oleh dunia usaha. Nah, kita sekarang mengarah ke sana, kita satukan termasuk penyediaan data center yang kelasnya minimal tier 3 itu sudah kita lakukan. Kemudian pengelolaan data pemerintah supaya bisa dimanfaatkan oleh non pemerintah sudah kita lakukan. Big data analitik juga sekarang sudah mulai bertahap dikembangkan di pemerintahan untuk mendukung dunia usaha. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Bambang. Ini Pak Roni, terakhir singkat saja Pak. Tadi pemerintah sudah menyadari bahwa harus berpacu dengan perkembangan teknologi. Sebagai pelaku usaha yang juga ini nyambung ini, data, energi bersama-sama dan sudah ada buktinya, bukan baru rencana. Apa yang Schneider bisa berikan Pak? Singkat saja. Oke, thank you.
Schneider juga melihat hal ini, jadi kami juga ikut membantu pemerintah untuk lebih mengenable industri 4.0 juga. Jadi salah satu kasusnya adalah kita dengan Kemenperin, Kemenperin kita kerjasama untuk smart manufacturing. Jadi pabrik kita di Batam itu menjadi showcase untuk industri 4.0 pertama di Indonesia. Pabrik Schneider? Pabrik Schneider di Batam. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ada yang tertarik untuk melakukan kunjungan ke sana, untuk melihat apa yang sudah kami lakukan terhadap digitalisasi ini, karena terkait dengan energi, bisa menghubungi Schneider untuk bisa kita coba aturin ke sana. Ini serius ya Pak ya tawarannya ya? Betul Pak. Serius, jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa ini hanya basa-basi tapi serius dan itu yang akan dilakukan. Iya, itu salah satu yang kita lakukan dan yang kedua kita juga kerjasama dengan Kemenperin juga. Baik. Untuk mengenable lebih adik-adik kita di SMK. Jadi kita kerjasama dengan dia untuk bikin edukasi mengenai basic electrical, efisiensi dan segala macam di sana. Termasuk juga kita punya Central Excellence untuk mendevelop para tenaga pengajar. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Schneider dulu. Dan saya ingin melanjutkan tapi waktu sudah habis. Di situ katanya time's up. Maksudnya waktu ngangkat tangan begitu kan? Bukan ya. Kita berikan tepuk tangan dan penghargaan bagi Pak Bambang, bagi Pak Medi dan Pak Hendra dan Pak Roni. Lebih meriah lagi Bapak Ibu, sekali lagi kita berikan tepuk tangan karena sekali lagi live is on dan kita yang menentukan live itu. Saya Leonard Samosir, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada ito saya yang cantik Ibu Sofia. Tapi sebelumnya kita berikan dulu tanda terima kasih yang saya akan mintakan kepada Pak Roni Siswanto untuk memberikannya. Silakan Pak Roni. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Hendra. Baik, dan berikutnya untuk Pak Medi dari BRI, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Pak Medi. Dan last but not least, kita berikan kepada Pak Bambang atau Pak Ibeng yang sudah menyiapkan kesiapan pemerintah. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Bambang. Dan foto bersama, Bapak-Bapak silakan sambil di sini saja melihat ke arah kamera.